Terima kasih Tuhan, bukakanlah hati kami agar kami dapat menerima kehadiran-Mu melalui firman. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Saya melihat kalau pada malam hari ini, mulai dari saya datang tadi jam 7:04, sepertinya wajah yang gembira. Sepertinya pada hari ini tadi banyak sukacita. Banyak sukacita, itulah harapan kita. Dan semoga juga hari-hari ke depan juga demikian. Semoga gak ada hambatan apapun di dalam pekerjaan kita, dalam kegiatan kita, dalam usaha kita, ataupun apa saja yang kita perjuangkan dan kita gumulkan. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan warta jemaat kemarin bahwa saya ditugaskan yang membawa renungan pada malam hari ini, dan inilah merupakan tahap pembelajaran bagi kita. Di sini nanti ada Bu Pendeta, ya, dan banyak para majelis, dan ada juga Bapak Amaleci yang sudah berpengalaman dalam hal ini. Semoga nanti dalam hal kita bahas dalam renungan firman Tuhan ini nanti ada waktu sharing secara bersama-sama, mana nanti yang kurang lurus ini dan bisa dibenarkan oleh Bu Pendeta. Jadi sebagaimana ayat firman Tuhan sesuai dengan perikop kita di Gereja BNKP Surabaya, yaitu di Perjanjian Baru, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Perjanjian Baru Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Kalau kita melihat di situ, judul perikopnya adalah perintah supaya saling mengasihi. Coba mari kita sama-sama membacanya dari pasal 12 sampai dengan yang 17. 3, yuk. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah dengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan dia. Bapak Ibu sekalian, dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan kita memberikan suatu perintah kepada kita agar supaya saling mengasihi. Yang namanya perintah mau tidak mau adalah harus kita laksanakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam renungan firman Tuhan ini, saya kemarin baca-baca dan agak memperdalam, dan tetap saya ambil temanya, yaitu perintah supaya saling mengasihi. Jadi ada 3 poin yang saya garis bawahi di dalam firman Tuhan ini adalah: 1, saling mengasihi. Terus yang kedua, pengorbanan Yesus sebagai contoh kepada umatnya manusia. Pertanyaannya, dengan adanya pengorbanan Yesus, bagaimana juga dengan pengorbanan manusia untuk mewujudkan kasih sebagaimana perintah Tuhan? Ini berat bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah
kasih yang menghasilkan buah. Jadi Tuhan memerintahkan untuk melaksanakan kasih, tetapi tidak hanya di atas kertas atau tidak hanya bagian perintah lewat bibir, lewat mulut saja, tetapi bagaimana kita dapat melaksanakan, mempraktekkan dengan menghasilkan buah. Nah, jadi 3 poin ini Bapak Ibu sekalian, coba kita bahas secara bersama-sama. Dalam hal saling mengasihi, Tuhan telah memberikan suatu perintah kepada kita, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus itu telah mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya, mengorbankan tubuhnya. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena Dialah yang benar-benar penuh kasih kepada umat manusia untuk dapat melaksanakannya sebagaimana perintah Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita dalam hal melaksanakan perintah Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah melaksanakan suatu perintah tersebut, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita melihat bahwa yang namanya saling mengasihi di sini adalah suka tidak suka kita harus melaksanakan suatu perintah Tuhan itu adalah kasih. Seperti contoh ya, kalau kita ilustrasikan, apakah Bapak Ibu sekalian ada yang tidak suka dengan makan durian? Ya kan, durian. Ini durian. Ya kan? Durian ini, kalau mamanya ada seseorang yang tidak menyukai durian, maka dia tidak kita paksakan untuk memakannya. Karena apa? Dia tidak suka. Itu wujud di makanan, wujud di benda, ya kan? Tetapi bagaimana dengan perwujudan kasih itu kita aplikasikan di dalam pribadi kita, di dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Bahwa sekalipun seseorang, ya kan, kita tidak menyukainya, anggap tadi yang kita tidak sukai itu adalah manusia vs durian, ya kan? Tetapi jangan kita samakan bahwa kita tidak suka. Tetapi dengan mengasihi itu, ya, kita diwajibkan, sekalipun kita tidak suka dengan si A, orang ini, tetapi Tuhan memerintahkan harus mengasihinya. Bagaimana cara mengasihinya, Bapak Ibu sekalian? Adalah kita harus mendoakan, mendoakannya, Bapak Ibu sekalian. Kita harus memaafkan apa yang memang dasar apa yang kita tidak sukai, ya kan? Kita harus memaafkan. Jadi hal-hal ini yang kita kedepankan di dalam kasih itu. Jadi Tuhan itu adil. Kalau bapaknya kita tidak suka, tetapi harus ada saling mengasihi, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di dalam pelaksanaan kasih itu kepada siapa? Mulai dari diri kita sendiri, ya. Kalau namanya kita tidak mengasihi diri kita, bagaimana juga mengasihi dengan orang lain? Ada seseorang itu benci dengan dirinya. Penyebab benci dengan dirinya adalah benci karena kegagalannya, benci karena ketidakberhasilannya, benci karena apa yang dia cita-citakan tidak terwujud. Akhirnya apa yang terjadi? Kebencian kepada dirinya semakin mendalam, stres, ya kan? Frustrasi. Akhirnya apa? Bisa-bisa bunuh diri, bisa-bisa menjadi sesuatu yang ya bisa kita katakan karena frustrasi berat, bisa-bisa masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Atau yang kita dengar kemarin, seorang Gojek terjun ke
kegagalannya akhirnya berdampak kepada dirinya sendiri dan membuka masalah. Maka dengan kita membukakan diri, apapun hasil yang kita capai, baik, buruk maupun jelek, tetapi tetap kita harus menerima. Kita harus mengasihi diri kita sendiri. Selanjutnya kita juga harus mengasihi sahabat kita sebagaimana perintahnya. Kita harus mengasihi saudara kita, famili kita, keluarga, dan terlebih-lebih lagi Tuhan itu memerintahkan juga kepada kita, kasihanilah musuhmu. Ya. Musuh saja disuruh mengasihi. Jadi bukan hanya orang yang kita tidak suka disuruh untuk mengasihi, tapi musuh kita pun harus kita mengasihi. Supaya apa? Agar kita hidup tentram dan damai. Ya. Seandainya kita penuh di dalam hati kita penuh pergumulan, ya kan? Kemarahan, kedengkian dan lain-lain, maka kedamaian di dalam hati kita sama sekali tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang membuahkan segala sesuatu yang harus dapat kita laksanakan. Nah, sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 10, ya. Itu bisa dibacakan Bapak Ibu sekalian. Roma pasal 12 ayat 10. Yang sudah mendapatkan bisa dibacakan. Bapak maafin mungkin. Roma pasal 12 ayat yang ke-10. 12 ayat ke-10. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin, puji Tuhan. Nah, ini juga merupakan perintah Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kenapa Tuhan memerintahkan kepada kita dahulukan memberi hormat kepada seseorang? Dan juga bukan hanya di dalam Alkitab juga menyatakan seperti itu, tetapi ada juga perintah-perintah orang tua kita dulu secara adat. Daripada Anda disapa lebih dulu, mendingan sapa duluan. Tujuannya apa? Agar kita ini merasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, sehingga perintah Tuhan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Inilah yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, juga kalau saya membaca di dalam 1 Petrus, ya, pasal 1 ayat 22, 1 Petrus ayat 1 pasal 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Bapak Ibu sekalian, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Bagaimana caranya kita mengasihi seseorang? Bagaimana caranya kita mengasihi sahabat? Bagaimana caranya kita mengasihi keluarga kita? Bagaimana caranya kita mengasihi famili kita? Bagaimana caranya kita mengasihi orang-orang di lingkungan kita? Bagaimana caranya kita mengasihi orang-orang di dalam jemaat yang bersama-sama dengan gereja kita? Dia menyatakan bahwa kasihanilah dengan tulus dan ikhlas, Bapak Ibu sekalian. Inilah perintah yang menyatakan ini. Oleh karena itu, apapun yang menjadi suatu perintah Tuhan dalam pelaksanaan kasih, saling mengasihi ini dengan mengedepankan ketulusan dan keikhlasan, maka apa yang timbul dampaknya, Bapak Ibu sekalian, adalah pasti ada kedamaian dan tentram di dalam hati, di lingkungan kita, di dalam keluarga, di dalam persahabatan dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, perintah Tuhan kita Yesus Kristus di dalam melaksanakan sesuatu syarat bagaimana kita mengadakan atau mengasihi seseorang di dalam pelaksanaan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan sesuatu hal-hal yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian,
Yesus sebagai contoh dibanding dengan pengorbanan manusia. Dengan kata kasih ini tadi, Tuhan Yesus itu telah memberikan contoh kepada kita, ya. Dia rela disalibkan hanya demi manusia. Bagaimana kita mencontohkan Tuhan kita Yesus Kristus tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengaplikasikan mengenai kasih, saling mengasihi ini? Apakah kita mengikuti hal sepertinya Tuhan kita Yesus Kristus rela disalib untuk saling mengasihi? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, contoh yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus kita anggap sebagai lampu merah bahwa itu terjadi, ya kan, pada zaman itu untuk melepaskan semua dosa-dosa umatnya manusia. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dengan Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh dirinya, maka sudah merupakan juga lampu hijau untuk kita di dalam pelaksanaan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kalau kita melihat dalam hal saling mengasihi berat ya. Apalagi kalau tidak ada syarat itu tadi, tulus dan ikhlas. Pasti berat. Pasti di dalam hati itu tetap ada kedua. Nah, karena ketulusan masing-masing ini, maka Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu pengorbanannya sangat besar untuk kita, maka inilah yang merupakan contoh bagi kita. Kalau umpamanya kita tidak dapat memberikan tubuh kita, nyawa kita, minimal dalam hal saling mengasihi, bisa kita membantu dengan tenaga kita, membantu dengan ucapan, membantu dengan nasihat, membantu dengan materi, ya kan, membantu saudara, membantu semua sahabat apabila dia di dalam kesusahan. Untuk apa? Membuktikan bahwa kasih itu benar-benar ada di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian. Setelah saya menerima firman Tuhan ini yang dikirim oleh Pak Sekjen, saya membacanya dan saya menghayatinya. Saya renungkan, ini sangat dalam firman-Nya, sangat luar biasa. Karena saling erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita benar-benar juga harus melaksanakannya. Ya kan? Bagaimana baiknya di dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa kehidupan ini ada yang menyatakan ibarat seperti balon, ya, ibarat seperti balon. Balon itu berwarna-warni. Kalau ditiup menggelembung dan besar. Tapi kalau dibiarkan lama-lama akan kempes juga. Ya. Artinya apa? Bagaimana hidup kita ini yang penuh warna-warni, yang penuh berbagai profesi masing-masing, memberikan suatu makna yang lebih baik, makna yang lebih besar, makna yang lebih berguna untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu ibarat telur, ya kan? Ibarat telur, bentuknya kecil, ya, dan teramat sangat sederhana. Dari luar itu nampaknya mati tak berdaya, telur kayak benda mati. Ya. Namun di dalam isinya itu, ya kan, Bapak Ibu sekalian, adalah ada kehidupan. Ingat ya, ibarat telur taruh begitu saja, tetapi di dalamnya itu ada kehidupan. Bahkan kehidupan yang ada di dalam itu merupakan kehidupan sejati,
telur itu yang sepertinya benda yang tak berdaya itu. Kalau kita merawat dengan baik, maka akan timbul kehidupan. Maka seandainya dia sudah beberapa hari, akan muncul dan akan ada anak ayam. Tetapi kalau telur itu tidak dirawat dengan baik, maka telur itu akan busuk. Kita ibaratkan bahwa kehidupan kita sedemikian rupa. Di mata Tuhan itu kita tidak ada apa-apa. Tetapi di mata Tuhan ini kita adalah merupakan manusia yang segambar dengan Dia. Dia tidak akan membiarkan kita akan tenggelam dalam dosa. Ibaratnya telur itu tadi. Kalau umpamanya kita merawat kehidupan kita, kita merawat perlakuan kita, kita merawat segala sesuatu apa yang kita ucapkan untuk menuruti firman-Nya, maka hasilnya juga akan menuai hasil kehidupan yang sejati, akan menuai kehidupan yang lebih baik, dan tidak akan busuk seperti telur yang tidak terawat, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tetap bagaimana caranya kita untuk merawat. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pada poin ketiga tadi, yaitu kasih yang membuahkan buah atau kasih yang menghasilkan buah. Tuhan telah memerintahkan kita, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kasih itu dapat kita melaksanakan? Bagaimana kasih itu dapat kita action untuk memberikan suatu hasil yang baik kepada sesama manusia? Itu harus membuahkan buah. Nah, harus membuahkan buah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat, ya kan, apa yang menjadi elemen di dalam firman Tuhan tentang kasih, itu tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yaitu merupakan buah roh. Ya. Coba kita sama-sama bacakan, Bapak Ibu sekalian, dibuka bagi yang ada Alkitab ataupun Alkitab yang elektronik, atau bisa ditampilkan si Uyun. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ya, mari kita sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, berkuasaan diri. Nah, ini yang merupakan sesuatu kasih yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Apa? Kita harus ada sukacita. Jangan berarti kalau namanya kita ada permasalahan terus-menerus, kita harus merenung, kita harus membawa tidur masalah itu. Jangan. Tetap saja, sekalipun kita dalam sesuatu permasalahan yang ada, tetapi kita tetap sukacita. Kita tetap mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan itu adalah merupakan kunci bagi kita, yang membuat kita senang, yang membuat kita sukses, yang membuat kita bersukacita. Ya, apapun yang kita terima merupakan sesuatu kehendak Tuhan. Kita kembalikan kepada Dia sebagai Allah. Selanjutnya kita harus apa? Damai sejahtera. Ya. Ada juga kesabaran dari kita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan dan penguasaan diri, pengendalian diri. Bagaimana kita mengendalikan diri, posisi kita dalam sesuatu saat orang menyerang kita dengan kata-kata, dengan emosi, mau meninju kita. Bagaimana kita menguasai diri kita, mengendalikan diri? Karena Tuhan mengatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah yang merupakan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kasih itu dapat membuahkan hasil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau umpamanya sudah ada perbuatan-perbuatan yang mengedepankan roh, lawannya apa? Adalah perbuatan kedagingan. Ya, buah-buah roh, perbuatan daging dan perbuatan roh. Ini memang bertolak belakang. Mana yang harus kita pilih? Perbuatan daging harus kita menghindarinya. Seperti apa? Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Roh pemecah, kedengkian, masih banyak lagi. Bahkan dia memerintahkan seperti mabuk-mabukan itu kedagingan. Pesta pora itu juga kedagingan. Tetapi kita manusia yang selalu silap, selalu salah, sekalipun kita sudah tahu larangan, tapi tetap mengulangnya. Kenapa? Kenikmatan dunia. Iya, kita harus mohon maaf kepada Tuhan. Jadi inilah suatu perintah Tuhan yang harus kita tahu secara bersama-sama. Jadi menarik bagi kita dalam hal membahas firman Tuhan ini. Kalau kita melihat keinginan daging terus keinginan roh, sangat bertentangan, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, kita diberikan perintah dalam hal pelaksanaannya. Oleh karena itu, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib, itu adalah merupakan praktek yang sudah benar-benar 100% sempurna. Bagaimana sempurnanya kasih itu mencontohkan dirinya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ini menjadi PR bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, renungan yang saya bawakan. Barangkali nanti di pas acara sharing dapat kita melaksanakannya. Mari kita berdoa. Tuhan kami di dalam kerajaan surga, kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah memerintahkan kami bahwa kami harus saling mengasihi antara sesama kami. Dan ini merupakan sesuatu perintah yang Engkau perintahkan kepada kami dan harus kami laksanakan sebagai umat dan jemaat di sini. Kami memohon kepadamu, Tuhan, Engkau membukakan dan melengketkan hati kami di dalam pikiran dan jiwa kami, apa yang menjadi firman dan renungan pada malam hari ini, Tuhan, agar dapat benar-benar kami laksanakan di dalam pelaksanaan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami secara keseluruhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba. Kami akui bahwa benar-benar Tuhan yang melakukan semua itu dan menunjukkan kepada kami hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan